Rahayu, Rahayu, Rayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mas Tono Musidam Sekarang Bawon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi di perbincangan kita Cahaya Batin, kesadaran bangsa Nusantara untuk memahami aksara Jawa. Nah, kita situasi seperti ini, banyak musibah terjadi di bangsa kita. Kecelakaan kemarin di Jakarta, di Jawa Barat kalau tidak salah, ada pelajar 12 meninggal dunia, banjir lahar di wilayah Semeru sampai jalan akses dari Lumajang ke Malang terganggu, ada juga masih tanah longsor, dan beberapa bencana besar yang saat ini mulai menurut BMKG juga menjadi tanda-tanda bagi kita. Dari hal tersebut saya akan coba membahas tentang aksara Jawa, tentang ko kersaningsun memayu hayuning bawono. Aksara ko. Ko ini kersaningsun memayu hayuning bawono, artinya siapa yang berkuasa, siapa yang kuasa, siapa yang diberi kuasa. Nah, hari demi hari kita memperbincangkan banyak persoalan yang ada di sosial media, situasi praktek-praktek kepemerintahan yang korup, lalu juga ada persoalan ideologi beragama yang orang-orang sulit untuk melaksanakan ibadah beragama. Ada juga yang mempersoalkan tentang masalah garis keturunan dan macam-macam persoalan yang menurut pandangan pribadi saya masih mempersoalkan bahaya yang semakin lama semakin dekat dengan kita. Kenapa saya katakan bahaya? Bahwa problematik persoalan-persoalan sosial yang tidak pernah selesai, inilah karena kita tidak memahami makna hidup, siapa yang memberikan kuasa di dalam kehidupan ini. Kersaningsun memayu hayuning bawono ini sebenarnya kita diharapkan bisa memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang ketika memang situasi masyarakat kita ini berkonflik atau bermasalah dengan bangsa lain, contohnya persoalan-persoalan garis keturunan, garis ajaran, rebutan benar antara kelompok gagasan. Ya karena kita bangsa Nusantara ini, terutama bangsa Jawa sendiri, bangsa Madura atau bangsa di Indonesia ini sudah terpapar oleh ajaran Barat. Nah, ketika orang Barat meminta bahwa kamu itu sudah menggunakan ajaran saya, kon iki wis gawe ajaranku ya, kudune kon manut marang aku. Ini benar sebenarnya. Namun ketika persoalan garis keturunan menjadi persoalan garis khidmatnya manusia, maka yang terjadi adalah persoalannya manusia inilah yang semakin lama semakin mencari persoalan dalam kehidupan kita sendiri. Kalau orang-orang yang memahami kehidupan ini, maka dia tidak akan bermasalah dalam kehidupan. Nah, kembali kepada ajaran hakikat. Hakikat itu sendiri, siapa sebenarnya yang harus diajari tentang menjadi orang, menjadi makhluk yang beriman. Nah, disitulah sebenarnya kita memahami bahwa hati inilah yang kadang-kadang tidak mau memaknai hidup secara baik. Maka semua persoalan dimasukkan semua. Jadi persoalan kehidupan ini jadi masuk semua, membuat kita pusing. Karena apa? Kepingin kita ini lebih dapat menguasai kehidupan. Nah, tidak memahami bahwa kita ini diberikan mandat hidup di muka bumi ini untuk menjadi baik. Semata-mata untuk menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan kuasa Tuhan.
Nah, bagaimana kita itu memahami itu agar kita tidak terperangkap dengan keinginan-keinginan? Maka keinginan itulah yang membuat kita menjadi semakin terpuruk. Kepingin paling di atas, kepingin selalu diakui, kepingin dihormati oleh banyak orang. Untuk mengajarkan kita itu dihormati oleh banyak orang, maka kita harus menghormati orang itu sendiri. Secara hakikat mari kita hormati badan kita, karena badan kita ini orang. Kalau yang di dalam ini manusia. Karena manusia inilah yang sumber pokok persoalan yang keinginannya terlalu berlebihan. Sedangkan orang punya kemampuan terbatas. Terbatasnya tenaga, umur, kekuatan, lalu sarana dan prasarana. Maka mari kita menghormati kemampuan dan keterbatas orang pribadi masing-masing. Tidak memaksakan diri. Ketika keinginan memaksakan diri, yang terjadi adalah konflik antar bangsa, perang antar saudara. Kita tidak menganggap bahwa seluruh rakyat Nusantara ini saudara kita. Persoalannya yang menjadi konflik itu adalah batin kita, hati kita, manusianya itulah. Ya, mari kita bersama-sama mau memahami tentang ko kersaning sun memayu hayuning bawono. Yang berkuasa adalah Tuhan. Yang kuasa adalah Tuhan. Yang diberi kuasa hari ini untuk menciptakan kebaikan adalah orang-orang yang beriman. Orang yang betul-betul mencintai Tuhannya. Karena manusia inilah yang selalu diingatkan untuk selalu mencintai Tuhannya. Maka mari kita sama-sama memahami bahwa hidup di muka bumi ini hanya sekejap, hanya sesaat, seperti mimpi di siang hari. Mari kita tahu bahwa hari-hari seperti ini kita perlu untuk belajar banyak memahami di mana letak dari keterbatasan manusia itu dan letak kekuasaan Tuhan di jagat raya ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, perjumpaan kita membuat kita menjadi yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita berbuat baik dengan alam semesta. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.